di zaman saya kan udah ada masih ada kekhususan tunanetra, tunarungu. Saya kebetulan ambil jurusan autis. Saya kan orang Palembang, lulus tuh disuruh pulang ke Palembang. Wah, gimana ini biar saya nggak pulang tuh gimana ya? Saya kan jatuh cinta sama Jogja gitu loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama saya Sari Winarno di Rumpi Asik. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Sekolah Vokasi Autis ya, remaja autis di daerah Sturan. Ya, Bu Risma dan Bu Amel. Selamat datang Bu Risma dan Bu Amel di Rumpi Asik. Iya, Bu. Selamat kita merumpi dengan dengan asik dan enjoy yang pastinya gini. Gimana nih? Ini pasti seru banget nih. Saya mau bertanya sebenarnya kepo udah dari kemarin ini. Ini ya guys, saya mempunyai anak autis. Anak saya nomor 2 itu autis dan mereka ini adalah pengajar anak saya. Anak saya tuh usia 20 tahun. Remaja pria, namanya Rewa. Dia ASD. ASD itu apa Bu? Bisa dijelaskan ASD? Autis. ASD itu autis syndrome disorder. Iya benar, autis. Sindrom autis. Iya, ini kita tanya dulu, ini kok bisa sampai terjun dan jatuh cinta dengan dunia autis. Bukan anak-anak nih ya, remaja malahan ya. Remaja. Coba Bu cerita dulu awalnya gimana kok bisa cinta nih sama autis, anak-anak autis dan remaja autis. Coba dulu, Bu. Ya Bu Risma dulu deh, yang di samping saya nanti kegeser ya. Sebenarnya kalau saya sih nggak ada sesuatu yang istimewa gitu loh. Saya kuliah di pendidikan luar biasa. Oh, memang di situ. Ya dulu juga ambil, kalau di zaman saya kan udah ada masih ada kekhususan tunanetra, tunarungu. Saya kebetulan ambil jurusan autis gitu. Oh, memang langsung ya autis. dulu ada, tapi kalau sekarang ini katanya udah harus mempelajari semuanya, harus menguasai semuanya. Oh, gitu. Kalau dulu tuh udah ada penjurusannya. Kebetulan autis tuh baru dibuka jurusan autis, kekhususan sebenarnya bukan jurusan, cuma kekhususan autis itu di angkatan saya baru dibuka itu. Jadi tertarik kan, kayaknya kalau sesuatu yang baru gitu. Jadi ambilnya itu betulan, terus ya lulus tapi sempat ini juga sih, sempat ngajar, bukan autis juga, sempat di SLB swasta tapi umum gitu loh, ada anak tunagrahita, ada macam-macam, sempat berapa bulan, terus jadi shadow namanya, pendamping itu berapa kali, salah satunya juga pendampingan autis. Terus ada lowongan di sekolah ini di Fredovios, coba melamar, ya gitulah, alhamdulillah terima sampai sekarang. Terjun dan sangat mencintai ini pastinya. Berarti awalnya memilih autis di PLB ini karena ini baru nih, terus bertantangan ya kalau hal-hal yang baru nih kayak apa sih gitu ya. Kebetulan juga banyak peminatnya waktu itu. Oh ya, gitu autis, ya. Jadi terus kayaknya baru nih, kan katanya kalau autis itu kan kompleks gitu ya, nggak cuman satu permasalahan aja, tapi kompleks gitu. Jadi ya coba-coba, penasaran, pengen tahu. Udah masuk. Dulu memang autis. Maksudnya lulus SMA itu memang menujunya ke PLB, pilihannya ke PLB. Misal UNY ya, memang milihnya ke PLB, bukan fakultas-fakultas lain, pendidikan lain gitu, misalnya pendidikan enggak juga PAUD gitu kan. Daftarnya ke SM di UGM, tapi nggak diterima. Saya pengennya sebenarnya dulu di psikologi. Oh, tapi memang nggak jauh-jauh juga ya. Padahal sebenarnya dari SMA tuh sebenarnya jurusan IPA, tapi saya nggak
pengennya saya ambilnya sosial terus. Memang Jadi tertariknya ambil, di situ. ambil Passionnya kalau anak sekarang. passion. Jadi kayaknya pengennya ke psikologi, cuman ya belum rezekinya. Terus dan ikut ujian negara itu di UNY. Ambilnya sama UGM juga sih dulu kayaknya. Tapi yang diterima emang rezekinya di PLB. Dan memang sudah jalannya. Iya. Gitu. Kalau Bu Amel? Saya itu lulusan jurusan KI, Bu, Kependidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga itu. Masuk rumpun PAI, malahan bukan dari PLB. Oh gitu ya. Anak PAI saya. PAI ya. Iya. Pendidikan Agama Islam ya, Iya, PAI betul. itu. Saya kan orang Palembang, lulus tuh disuruh pulang ke Palembang. Wah, gimana ini biar saya nggak pulang tuh gimana ya? Saya kan jatuh cinta sama Jogja gitu loh, Bu. Susah move on nih Nggak berarti. bisa, saya nggak mau, saya mau di Jogja gitu kan. Cari-cari lah lowongan. Itu emang ada lowongan bukaan di koran gitu kan, Bu. Daftar, lulus administrasi nih. Aduh, gimana nih lulus? Ada tes, Bu, waktu itu ada tes. Iya. Ada tesnya dan banyak beberapa orang. Saya, waduh, ini tuh autis apa ya? Saya kan taunya kalau ketunaan tuh cuma tunarungu, tunanetra sama Down syndrome. Saya taunya cuma itu 3 itu, Bu. Nah, autis itu apa? Akhirnya saya belajar dulu, ini apa sih autis? Ya belajar pun tetap nggak paham-paham banget gitu loh, Bu. Akhirnya udahlah, jalanin aja di tes. Saya tes. Lah kok dapat SMS, Bu, waktu itu dapat SMS kalau diterima sama kepala sekolahnya, SMS diterima. Aduh, dibalas nggak ya? Nggak saya balas itu, Bu. Nggak saya balas, saya masih ragu. Saya kan masih, aduh, autis tuh gimana saya nanti ngajarnya gimana? Akhirnya ditelepon. Nah, selama saya nggak balas tuh saya ke warnet, Bu. Waktu itu masih warnet gitu, kita nggak ada. Belum ada. Ke warnet, autis tuh apa segala searching di macam. situ. Iya, belajar lagi apa. Aduh, bisa nggak ini. Udah mau skripsi lagi tuh berarti ya, belajar autis. Iya, benar, Bu. Benar. Udah lulus, kayak ini belajar kayak lagi. tesis nih berarti. Kayak belajar lagi. Akhirnya ditelepon. Ditelepon. Siap. Aku bisa gitu, saya bilang gitu, Bu. Udah akhirnya ya. Paling enggak itu kulit-kulit ininya udah ini ya, kelihatan dasar-dasarnya iya, sudah iya. paham, oh ini autis gini nih Iya, gitu ya. Iya, Bu. Ya itu. Dari situ udah akhirnya ya udah, alhamdulillah saya keterima, saya maju berani. Nggak jadi pulang. Nggak jadi ke Palembang. Sesuai dengan tujuan awal ya. Betul, Tujuannya kan nggak sampai mau meninggalkan sekarang, Jogja ya. betul. Ternyata autis ini membantu Iya. supaya tidak balik ke kampung halaman. Iya, betul. Udah berapa lama Bu Amel Saya untuk 12 menerjuni dunia? udah 12 tahun, Bu. 12 tahun Masya yang Allah, lalu. Bu. Nah, Bu ini Bu Risma. Saya 10 lah, 2 tahun ya. Iya. Selangi 2 tahun. Oh, tapi udah lama-lama, udah 2 digit gitu loh maksudnya. Iya, Bu. Udah lumayan. Lumayan. Dari anak Fredovirus tuh dulu pas zaman saya masuk tuh masih kecil-kecil, Bu. Kecil. 11 tahun, 12 tahun gitu Oh, paling. dulu masih menerima anak kecil ya? Dari sekarang. Tapi dari sekarang 10 sebenarnya. tahun ke atas. Oh, Sekarang 10 tahun ke atas. Iya, dulu. Udah pra-remajanya ya. Iya, Maksudnya iya. bukan yang usia balita, masa Enggak, 3, 4, 5 kan enggak. ada kalau yang maaf di seturan kita nyebut merek nih apa? Fajar ya. Fajar Nugraha. Itu iya Fajar memang. Nugraha itu kan yang kecil-kecil Iya, gitu, iya. yang SD ke bawah ya. Iya. Yang 10 tahun ke bawah ya. Iya. Iya. Kami 10 tahun ke atas. Nah, itu kok bisa memilih anak dan remaja, kok memilih yang remaja itu ditentukan apa memang hati ini kayaknya saya tertarik yang untuk mendalami yang remaja autis gitu. Gak ada ini ya itu tadi, Bu, karena udah masuk lowongan. Awalnya saya juga kurang nggak tahu kalau cuman khusus remaja aja. Saya kira cuma semua ya, tapi ternyata itu ada lanjutan. Saya pikir lanjutan itu setelah bukan dari memang bukan dari yang kecil banget, tapi ternyata udah 10 tahun ke atas. Jadi ya agak wah, ternyata sudah besar-besar. Oh, sekarang udah lebih ya besar-besar banget. Terus pertama kali menangani anak autis itu gimana, Bu? Pengalamannya? Pertama kali gimana? Kalau saya, Bu, pertama kali masuk kan, pertama kali masuk itu ada namanya AGA. Saya datang ke sekolah pagi hari pertama, ada AGA datang juga.
cuma saya liatin Bu, liatin gerak-geriknya, saya liatin, nyapa pun nggak Tapi berani sebelumnya saya. belum pernah berhadapan dengan anak autis atau remaja autis Belum itu? Bu, saya Ini pertama belum. kali, jadi Iya. pertama kali kerja, pertama kali ketemu Iya. langsung dengan remaja autis, ini. Iya. Luar biasa ya. Kalau saya kan dari lahir. Tapi lumayan, udah ada gambaran. Kalau saya kan dari kuliah udah ada gambaran Oh lah. iya, Dan sudah pernah kayak kuliah magang-magang lapangan gitu. gitu ya? Iya, Atau iya. magang atau gimana Kuliah tuh? lapangan. Kebetulan kan lulus juga sebelum lulus sih sebenarnya saya dari masih kuliah tuh juga udah nyambi gitu kan. Oh Ya itu, iya, jadi shadow sudah itu. tidak asing ya waktu terjun. Iya, tapi ya ternyata prakteknya kalau dihadapkan nggak cuman satu anak ini ya. Ternyata Ya. beberapa anak dan Wah. berbagai macam Karakter. ternyata autis itu tidak satu ya. Iya. Ada yang komorbid, ada yang autis. Iya, dan kan unik ya, nggak ada yang sama gitu loh Bu. Betul. Satu anak dengan yang lain tuh nggak ada yang sama. Iya. Dari apa sifatnya, dari perilakunya nggak ada yang sama, jadi ya harus adaptasinya kan lebih macam-macam. Iya. Harus mendalami satu-satu gitu. Hanya anak autis itu ada kekasan ya. Iya, Iya, pasti kekasan ya, tersendiri. ada khasnya. Iya. Perilakunya khas, ada khas-khasnya sendiri tuh. Iya. Makanya yang beda-beda Kelebihannya itu. sendiri itu ada. Saya Ada. dulu Terus awalnya gimana kalau Bu Amel? saya Pertama dulu, kali? ya cuma saya liatin itu aja Bu, Heeh. saya liatin terus datang lagi tak liatin aja. Pokoknya saya tuh mungkin bisa 3 tahun mungkin Bu, saya masih belajar lagi untuk mendalami Observasi anak. terus ya, Bu, Iya, ya? iya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kami kan punya konsultan dari Belanda Bu, Pak Fred namanya. Nah, itu selalu ada pertemuan rutin dengan Pak Fred. Jadi saya belajar tuh dari Pak pertemuan itu ya Bu, pertemuan guru-guru gimana, ada masalah nggak, karakter seperti ini harusnya digimanakan gitu-gitu Bu. Ya saya terbantu dari situ. Seiring dan sejalannya Iya, waktu betul, akhirnya ya. iya. Tetap akhirnya belajar itu ini ya, pengalaman ini yang Iya, berharga banget. iya, Bu. iya. Mungkin yang di bangku kuliah di PLB autis tetap yang pengalaman ini ya, yang ngasah ya. Kalau teorinya begini pada dasarnya kenyataannya kayak gini, ya harus improve gitu loh. Kadang kayak gitu, nggak bisa teoritis banget gitu. Improve juga. Kesulitannya juga beda-beda antara anak autis dengan remaja autis ya. Beda-beda ya. Beda banget Bu. Oh. Kita kan ini kita juga fisik. Fisik ya, kita kan berarti Iya, udah ada kalah remaja gede fisik banget kayak gini. dulu waktu masih ada yang kecil masih Masih kita bisa. bikin, masih bisa Iya. iya. Pas kita dekap ini ya. Bener Bu, sekarang udah remaja tuh. Udah nggak bisa, itu udah Udah gini badannya segini-segini coba guys. lebih tinggi lagi. Ada yang wah, Kalau segitu gimana coba? Ada Bu yang segitu ada. Iya. ada segitu Kan coba bayangin badannya sama Zul. Lah yang dekap segini. Kebayang udah gak sih? nggak bisa sekarang udah. Kalau misalnya tantrum, kalau udah nggak bisa dicegah, nggak bisa dialihkan atau apa, ya sudah disendirikan aja. Iya. Kamu selesaikan dulu permasalahan dengan dirimu dulu. Redakan dulu ya. Iya, kalau kita semakin masuk malah kita juga yang Kena pukul. jelas kena pukul malah. Pernah Bu kena pukul anak tantrum? Maksudnya ketendang ke Sudah. Kalau di sekolah lain tuh guru mungkin menganiaya murid. Kalau kami tuh guru dianiaya murid Bu. Itu sering sekali Bu. Oh sering gitu ya. sekali. Padahal kalau udah segede-gede mas-mas ini mukul tuh laki loh tenaganya. Nggak bisa mangap 3 hari pernah saya. Oh, karena kena Tahu-tahu itu. kena pukul Pas di gitu. bagian muka lagi Bu. Iya, kaget kan, nggak tahu kalau anak ini baru. Karena sebenarnya diem. Kadang kan anak-anak kayak gini tuh nggak tahu, nggak ada gejalanya dulu nih. Betul. Ada yang Tahu-tahu. memang udah gelisah, udah ini ada. Iya. Tapi ada juga yang baru diem aja, tahu-tahu marah gitu kan. Ya itu pernah Itu- deketin ternyata, waduh, nggak bisa Itu makan 3 penyebabnya hari. biasanya apa? Kalau anak saya sih makanan. Yang urutan pertama tuh makanan dia kan ada ini ya, Iya, diet untuk gluten, kasein, glukos, gula dan sebagainya. Kalau anak saya itu saat dia kecentok, nggak sekali sih, maksudnya kecentoknya berapa kali gitu ya, misalnya hari ini makan gula, besoknya makan snack ciki gitu, ciki-cikian gitu lah, micin gitu ya. Besoknya lagi
gluten, besoknya lagi kasein, Bener. gabung Nunggu. tuh. Iya, nunggu. Tantrum jadinya. Lebaran biasanya tantrum dia, Iya, saudara-saudara. banyak makanan. Lebaran bocor dietnya. gitu. Itu biasanya penyebabnya hanya makanan atau ada penyebab lain Bu Risma atau Bu Amel? Mereka tuh sebenarnya mempunyai keinginan, cuman karena nggak bisa ngungkapin itu loh, ada Bu. salah Oh, satu itu juga itu. memicu Iya, ya? memicu itu rata-rata seperti itu, memicunya itu. Kita nggak paham maunya bisa. apa gitu. Termasuk seperti makanan-makanan pemicu. Maaf ya nih, mungkin ada mas-masnya juga, karena biar tahu ya juga ya. Iya. Pemicu birahi ya, kayak daging sapi yang setahu saya itu kan dia harus berputar Iya. ya, dia harus diputar istilahnya, food combiningnya gitu ya. Nggak. Iya, iya. Nah itu bisa makanan seperti itu bisa juga nggak sih? Bisa, tapi kalau yang kita lewati udah yang remaja ini udah berapa tahun ini sudah banyak yang toleransinya sama itu Oke. udah mulai ini Bu, tapi memang Alarmnya mulai, kalau anak saya kan alarmnya masih tajam tuh. ya itu udah mulai toleransinya tuh udah mulai bisa maksud, tapi memang kalau mungkin kelebihan itu yang jadi ada masalah- kadarnya ya, dia ada gini plafonnya. tuh. Tapi kalau yang kita ini ya Bu ya di sekolah itu udah nggak terlalu ekstrim gitu. Kalau yang kena sedikit terus memang ada yang bereaksi dietnya gitu, ketat ada, tapi Termasuk ini ya hormon kayak gitu ya, masalah hormonal ya. Yang iya. perempuan mau Iya, menstruasi. kalau mau haid, Terus yang aduh. cowok-cowok gini mau mimpi basah tuh, Iya. anak autis tuh ini apa namanya gelisah dulu Iya, dia, iya, gitu. betul. baru Bu kita baru berapa hari yang lalu Bu Amel Cita-cita nih kayak seru nih tentang mimpi basah. Iya Bu, jadi menemui ini baru kali ini juga ya Bu, Iya. baru kali ini di sekolah gitu. Oke. Baru pertama kali ya Bu. Iya. Coba Bu Amel Jadi, cerita. kan kami kalau sholat zuhur itu kan Pak Agung itu suka sama anak-anak. Nah ada satu anak yang dia tuh wudhu mau, tapi ketika sholat dia malah tidur di atas, kan di UKS ya Bu ya. Oh, gitu. Iya, tidurnya di atas kasur, tapi kalau kasur UKS kan dia alasnya tuh kayak plastik Iya, gitu loh Bu. iya, Jadi iya. bukan Oh bukan iya spray. iya kayak ada perlaknya itu Iya. ya. Vinil kayak vinil. Karena dia tidak makan siang, selesai sholat yang lain pada makan siang, dia masih tidur di situ. Saya mau sholat, tak intip dulu anaknya lagi apa. Oh lagi tengkurap, gitu, tidur gitu. Saya pikir kan tidur. Maaf, usia berapa? 12 12 sampai 13 ya. Oh gitu. belum Iya. sampai 13 lah. 12. Nah, udah saya wudhu, masuk lagi, anaknya udah melumah lagi. Ya saya cium Bu, biasa saya Kok cium, basah kok basah gitu? ini. Bukan, ternyata bukan Nggak bau, pesing, nggak pesing nggak sama pesing. sekali. Waduh, dan dia ngeliatin saya kan, anaknya ngeliatin saya, mungkin dipikirnya saya marah gitu kan. Ngeliatin bicaranya tuh lewat mata gitu loh. Ayo kamu ngompol ya, kamu mimpi Po tadi, saya bilang gitu kan. Akhirnya diam aja, manut. Dia tahu kalau misalnya kita anak ini kalau melakukan kesalahan dia tuh tahu. Jadi manut gitu loh kok sama gurunya Bu. Akhirnya ayo sana itu ganti, nggak jadi soalnya saya Bu, jadi gantiin. Udah ternyata saya kurang yakin, coba Bu ini dicium, ini pipis bukan kayaknya. nggak ada bau ompol gitu Kalau loh. keringet kok cuman daerah bawah sini loh Bu, celana juga basah gitu. Akhirnya oh ya udah berarti kamu udah gede ini. Oh, dia Saya pertama kali Pertama untuk kali. mimpi basah itu di sekolah berarti. Bisa jadi Bu, orang di rumah saya komunikasikan sama mamanya nggak pernah. Oke, ini kayaknya pengalamannya seru banget mendampingin anak autis yang puber ya, gitu ya. Yang tadi itu ada anak autis usia hampir 13, ternyata dia mendapat pertama kali di sekolah. Kalau yang cewek-cewek ini ya gimana pun juga anak autis itu secara apa namanya? Hormonal tuh normal ya, maksudnya sama, pertumbuhannya juga dia sama seperti anak-anak reguler. Iya. Seperti itu. Cuman ya itu tadi ya, dia secara apa namanya pemikirannya dan apa kemandiriannya tidak seperti anak-anak reguler kayak gitu. Cerita apa lagi yang seru nih Bu kayaknya? Ini sama- Bu.
Kayaknya Ada kayaknya ini ya apa menjadi pengajar autis ini, apalagi yang khususnya remaja ini emang harus benar-benar kuat mata, kuat Mentalnya tuh harus mentalnya benar. Iya, Mungkin kaget. kalau Bu Risma memang sudah ada warning tuh waktu kuliah gitu ya, bahwa nih anak autis walaupun remaja masih seperti anak kecil gitu ya, dia kayak gitu usia masih. mentalnya kan masih Iya. 3 tahun 4 tahun Walaupun dia usia 20, iya. udah kumisan, udah jambangan, berewokan kadang-kadang, tapi keluar kamar mandi kadang-kadang ini bugil gitu kan. betul, ada pernah, suka Bu. hujan mandi hujan Pernah, Bu, tapi ada. lepas semua Pernah dulu tuh ada pas lagi hujan, ada anak itu langsung buka baju keluar telanjang Iya. gitu loh, Bu, mandi hujan depan sekolah. Usia ya ya remaja udah kan? belasan remaja, belasan Bu. udah Iya. belasan tahun waktu itu Saya dulu, Bu, pengalaman pertama kali di sekolah itu kan, saya kan belum nikah, Bu ya. iya, Ada anak yang mungkin takut celananya basah, jadi buka celananya tuh di depan pintu kamar mandi. Ya saya otomatis lihat, Bu. Saya waktu itu teriak-teriak. Teriak-teriak, itu apa? belum Merasa biasa. aduh. apalagi kan Ya Allah. autis ini kan rasionya lebih banyak laki-laki. Iya, Kalau iya, di ini kan lebih banyak yang laki-lakinya dibanding yang perempuan. Jadi ya sedangkan guru-guru banyak yang perempuan. Iya. Jadi harus Iya. siap Betul mental betul. itu. Pengajar autis itu dari autis yang anak-anak, remaja ya, sampai istilahnya pasca SMA ya. Pasca Iya, SMA ini iya. banyak yang perempuan ya, Iya, yang iya, Bu. laki-laki tuh bisa dihitung jari ya. Iya. Misalnya guru ada 10, yang laki paling cuma 2. Iya. Bisa. Seperti itu. Sedangkan yang muridnya Kebanyakan udah kebalikan. remaja. Wah, laki-laki. itu udah sekarang udah biasa, udah ini kalau ya awal-awal pasti kaget. Iya. Pasti shock juga. Shock, Bu, sering. Saya masih gadis, masih belum nikah kan, jadi belum saya tuh nggak pernah dipukul kan, Bu. Tahu-tahu di situ ada anak suka mukul. Nangis kok saya, Bu. Keluar air mata saya. Oh, gini banget ya. Aku dipukul gitu. Awal-awalnya begitu ya, Iya, ada sakit hatinya di sini ya. Iya, Allah, Aduh. kaget terus ya langsung otomatis Karena yang nangis mukul saya. laki-laki. Iya. Dan tenaganya tenaga laki loh itu. Tenaga. Kuat, Bu. perempuan aja tenaganya ini ya, kalau anak-anak banget. nggak Iya, kuat kalau bawa. lagi tantrum tuh kuat, Bu. Yang biasanya cuman megang pensil aja mungkin nggak kuat, Bu. Kalau lagi tantrum, ngangkat meja aja bisa. Iya, iya. Betul. Dan dia nggak pakai ukuran ya, kalau mukul aja gitu Iya. kan, karena memang autis kan memang tidak bisa berpikir secara reguler, secara normal ya, maksudnya ini mukulnya kira-kira gitu nggak. Kadang cuma mau nyapa misalnya sambil lewat nyapa gitu blok, tapi ya Tapi nyapanya tuh Wah. sakit gitu loh, Bu. Cuman Tetap cuma sakit. sebenarnya cuma nyapa, sebenarnya nggak ada keinginan untuk nyakitin tuh sih, Nggak enggak, Bu, ada. sebenarnya enggak. Cuma refleks Iya. kadang, Bu. Gitu. Terus pengalaman apa lagi nih yang unik-unik nih? Kayaknya seru ngobrol sama ibu-ibu ini pengajar ini. Sebenarnya ada hal-hal yang dia tuh menurut orang mungkin sepele, Bu, kecil, cuma bagi kami itu wah luar biasa sekali. Ya, anak ini, kebahagiaan Bu. kita tuh sederhana. Sederhana, Bu, kami tuh cuman hal kecil aja. Wah, contoh ya, Bu ya. Mm-mm. Kan ada anak itu tuh dia tuh hari itu pipis sudah berulang kali ya, Bu. Dan memang beneran pipis. Mm-mm. Terus pas mau pulang, saya suruh pakai sepatu tuh nggak mau. Dia maunya pakai sandal. Dia kebetulan ada sandal dan sepatu. Maunya pakai sandal. Oh ya sudah, nek mau pakai sandal. Saya balikin sepatunya. Ini, Bu. Kecuk. Ngompol, Bu. Dia udah ada rencana. Udah ada mungkin rencana. ya. Jadi biar sepatunya nggak basah, dia pakai sandal. Tapi ini nggak dicopot. Enggak. Oh. Dan itu memang kita jengkel harus bersihin toh, Bu, tapi rasa jengkel itu tertutupi dengan kok pintar aneh ini ya, Punya pakai inisiatif sandal, gitu loh, punya. gitu loh, Bu. Jadi ya kami ya ketawa gitu loh, Bu. Nggak marah, malah ketawa gitu, Bu. Tapi Tapi- anak autis tuh bisa nggak membersihkan, misalnya dia ngompol terus dia mau kita ajari untuk membersihkan Bisa. Harus Bu. sih sebenarnya. pipisnya atau Bisa. apanya tuh bisa ya. Bisa, Bu. Kita Kalau ajari Dia tadi. misalnya dia terus bisa. spontan kan, kalau anak autis itu labeling ya. Sekali di label, maksudnya sekali kita kasih tahu Iya. ini
besoknya dia ngelakuin sendiri kan. Iya, ini. Kalau dia melakukan sebisa mungkin, kalau dia melakukan istilahnya kesalahan gitu yang kayak ngompol atau menumpahkan dengan sengaja apa itu, sebisa mungkin kita ajari untuk tanggung jawab. Ayo belajar ngepel, ayo diberesin gitu. Ya meskipun kita bantu tapi tetap dia harus ada usaha ada juga. Luar biasa ya, tetap kemandiriannya gitu diutamakan juga ya. Apalagi sudah remaja kan. Nah ini permasalahan remaja biasanya kan senang dengan lawan jenis nih. Oh ada juga. Kalau anak autis saling suka, saling naksir ini gimana Bu ceritanya? Naksirnya gimana ya? Kalau naksir nggak di luar kendali dia kayaknya, atau enggak dia nggak hanya dengan teman sama-sama teman ininya ya, teman sekelas atau enggak teman sesama pelajar gitu ya, atau sama sesama studentnya, tapi sama gurunya misalnya. Ada nggak yang remaja autis laki terus naksir nih sama Bu Amel atau Bu Risma gitu? Kalau Bu Risma ada. Kalau Bu Risma pakai jilbab pink kayak gitu tuh ada anak senyum-senyum yang aja. senyum-senyum. Nah, di depan tuh senyum-senyum. Tapi kalau sesama dia tuh ngefans banget gitu sama Bu Risma gitu ya. Terus ya, apa yang dikatakan Bu Risma diturutin ntar? Enggak juga. Itu. Cuman mungkin dia suka apa, mungkin suka waktu gurunya pakai baju ini, mungkin dia suka seger gitu dia ngeliatnya ya. Iya, ada yang apa suka pakai cewek yang pakai baju hitam. Di kolam dulu di kolam ya itu. Tuh suka dilihatin terus pas lagi renang itu kan Bu ada yang renang lain, orang lain gitu renang cewek pakai baju hitam dideketin sama dia berenang di kolam itu. Oh, dia ada rasa ketertarikan ya. Tapi cuma deketin, alhamdulillah cuma deketin, nggak yang macam-macam. Cuman takutnya kan kalau orang yang nggak tahu gitu dikiranya ini nanti kiranya macam-macam nih. Padahal kan emang ya normal gitu loh. Itu tadi dia tetap hormonnya manusia normal. biasa yang Perkembangan bisa senang seksualnya dengan lawan normal, jenis gitu iya. ya. Alhamdulillah senang dengan lawan jenis ya. Iya. Karena saya beberapa kasus ada yang dia suka dengan sesama ya, tanpa dia, maksudnya ini kan bukan seperti LGBT yang LGBT itu bukan, karena ada anak autis ini ada figur lekatnya ya biasanya kan, punya figur lekat. Dia seneng karena dari kecil didampingin mungkin guru laki-laki, dia ngefans nih sama guru laki-laki, akhirnya dia kayak seneng gitu sama cowok, padahal dia cowok juga gitu kan. Kayak kagum. Pertama awalnya dengan kekaguman ya, figur lekat itu tadi. Ada kayak itu. gitu. Dan Ada waktu ya. KKN juga menemukan hal kayak gitu. Ya yang PR-nya tuh ya itu tadi Bu, mengarahkan itu loh biar enggak di luar koridor di luar jalur. Kalau cuman lihat senyum-senyum deketin oke, tapi kalau sudah kayak pegang-pegang nanti ini kan udah takutnya orang yang tidak paham itu loh Bu, nanti dikiranya kan ya itu. Kalau dulu di kolam renang gitu kan takutnya kalau dia deket-deketin itu misalnya dia bawa pasangannya atau apa nggak tahu nanti itu betul gitu. Karena ini remaja ya, remaja autis dan orang memandangnya ini lelaki dewasa. Sering itu kejadian anak autis yang kalau mungkin masih kecil masih permakluman gitu ya, oh ini anak kecil gitu, tapi kalau udah remaja terus udah kumisan kayak anak saya gitu ya, tiba-tiba kayak lihat mobil dia suka dipegang tuh mobil orang. Kan ada orang yang pegang-pegang mobil saya ya, kan dikira mau maling, mau bongkar pintu gitu kan. Suka terjadi beberapa anak autis dianiaya gitu karena gitu. Kadang-kadang ya kan di pasar dia kayak anak saya itu kan saya ajari untuk transaksi jual beli ya, membeli gitu. Kalau kamu mau ambil barang ini kamu harus bilang beli dan kamu harus bawa uang seperti itu kan. Nah kadang kan dibawa ke pasar nih kalau nggak sama saya sama eyangnya. Kadang saya lagi antri beli sayur di sini, dia sudah ke sebelah karena di sebelah itu ada makanan yang dia suka. Kadang-kadang kayak sosis gitu ya, dia kan suka tuh.
ambil gitu kan. Kalau pedagang nggak tahu, loh Iya. kok ada Ambil. emas-emas kumisan ngambil sosis nggak Nggak bayar. Kan takutnya diteriakin Iya, gitu. iya, Dan itu. itu kan rentan banget anak Iya. autis dipukuli, Iya. dikeroyok massa, dikira Iya. mencuri atau apa. Betul. Itu seperti itu ya Bu ya gitu. Gitu. Ini malah ada kejadian kemarin saya pas ini ketemu Bu Risma kemarin yang di sekolahan itu, Iya. yang anak Yang autis katanya lari. bukan salah kampus, bukannya ke Oh, salah kampusnya naik malah Gojek, salah naik Iya. ke Gojek. kampus Gojek. Amikom. Amikom atau Ke UPN itu ya? Amikom. Amikom. Amikom ya? Iya, Eh, Amikom. ke kampus. Amikom. Padahal kampusnya kan seberangnya Iya, ya. dia itu kan sekolah tuh diantar sama Gojek. Bu. Aman, biasanya Tapi Sama bukan aman. langganan, bukan Gojek langganan. ya. Langganan sebenarnya. Oh. Sebenarnya langganan Langganan ya lah. itu. Tapi kok dia nggak apa? Oh enggak deng, yang Enggak. bukan Gojeknya ya. Iya, iya. Nah, Dianya. dilalahnya mungkin Barengan. tetangganya Juga itu pesen. juga pesen, langsung dinaikin aja sama dia. Gojek tetangga dinaikin sama dia. Iya, jurusan. Tujuannya ke kampus. Tujuannya ke Amikom, Iya. kampus sebelah. Dicari, Pak udah sampai belum? Ya ada yang kontak kakaknya, udah sampai sekolah belum? Oh belum. Ini kok, maksudnya Gojeknya yang harusnya nganter kok Datang. bingung, Ada, iya kok ada nggak di ini. situ. Heeh. Sampai mana dicari, cari akhirnya ketemunya Mungkin di lewat jaringan situ. sesama Gojek atau Katanya gimana. masuk ini juga ya Masuk kelas ceritanya. Amazon? Masuk kelas. Bu. Ya emang perawakannya kan ya kalau Kayak ini, mahasiswa iya, bener udah kayak gede gitu, mahasiswa. Bu. Dan dia tidak terlihat keautisannya ya. Enggak, diem enggak. aja dia ini, Heeh. kalau diem aja dia nggak kelihatan. Asal Itu jangan tadi. dilalahnya asal pakai- jangan tepuk-tepuk gini. Bilangnya pakai masker juga ya waktu Iya, itu. oh, masih pandemi, gitu. masih- Coba ini kan ada Mas Amikom juga. Pernah nggak ada yang Ada yang nyasar nggak anak autis ke Amikom? Ya itu masuk kelas ya dianya. masuk kelas? Terus dia ikut pelajaran itu dengan tenang. Maksudnya pelajaran kuliah itu. Kurang tahu itu, Kurang tapi tahu, biasa tahu- ya. tahu Keluar lewat dari iya. CCTV kan dicari-cari di CCTV ternyata masuk kelas. Nah, masnya datang, dia keluar dari Keluar kampus. dari- Dan mahasiswa sekitarnya itu tidak ngeh kalau di situ ada Sepertinya enggak ngomong. sepertinya. ada mahasiswa autis dari sekolah lain gitu. Iya. Saya sampai ketawa kemarin dengar cerita Dan anaknya tuh sampai sekolah ketawa-ketawa loh, Bu. Tawa, kayak enjoy berarti dia ya. tidak merasa ada Mungkin salah dia itu. merasa, aku tadi tuh di mana mungkin loh. Padahal kan Pengalaman kalau misalnya baru. bukan ininya dia kan bosan loh. Iya. Kalau Iya, kuliah belajar berapa jam Mas? apa? Kalau kuliah satu mata pelajaran satu mata kuliah? Luar biasa anak autis suruh di 40 yang lain aja tidur kayak dia. Bosan tidur kan? Lucu Dia, dia. Ya, sampai sekarang kayak nggak ada terjadi apa-apa, ya ketawa-ketawa Ya Allah, aja. lucunya. Kalau pengalaman saya dulu waktu Rewa SMP atau enggak SD lah gitu, ada temennya itu yang kalau kan Rewa tuh dari dulu kalau perjalanan anteng anak saya Iya, itu. rata-rata ya Anteng gitu. anak-anak ini. Jadi dia dibonceng motor anteng, naik mobil perjalanan jauh anteng, naik kapal laut pun anteng dari pulau ke pulau tuh anteng gitu. Makanya kalau perjalanan dia paling seneng. Ada yang pas itu saya di ini apa namanya ditanya sama ibunya gitu. Bisa ya Mas Rewa itu anteng naik motor gitu perjalanan kan banyak lampu merah Bu dari rumah ke sekolah. Iya aku bilang gitu. Soalnya kalau anak saya di lampu merah berhenti kan dia turun. Oh ada, itu Dulu juga ada, ada iya, dulu. Bu. Dia turun ibu ya panik langsung. Iya, iya. Jadi saya nggak pernah lagi kalau nganter dia pakai motor, dia Naik kalau nggak harus mobil. mobil. Iya, Heeh, sama, terkunci. ada juga, Bu. Ada dulu Bu, udah pakai mobil dikunci di lock dari depan, udah nggak bisa, Dia maksa. loncat lewat depan. Oh, Dia udah di Iya, belakang. bisa. Ini sampai harus manggil beberapa orang laki-laki buat masukin dia lagi ke mobil. Ada itu. Jajan. Jurusannya tuh jajan, cari toko, mungkin lihat toko Ada apa sesuatu gitu. yang dia suka. Ada yang kayak gitu. Kalau perkaburan tuh Oh sering Bu, sering. Kalau dulu kan zaman saya masih awal-awal kan masih kecil-kecil, jadi nek kabur tuh masih bisa kita tangkap, kita Iya. kejar. Ai, segini Sekarang kabur. langkah kakinya kan jauh. Segini kabur yang ngejar segini. Tapi masih ada ya yang kabur-kabur ada, gitu ada, ya, Masih, Bu. masih. Terus teriak-teriak depan umum gitu misalnya dia tantrum depan umum masih. Oh Nah, pernah ada, Bu, ya benar. sering juga. dulu kan kita suka ke ini kan Bu, kayak Outing ya ke outing, Indomaret, ya ngajarin sosialisasi anak. ya, Sosialisasi. Jadi memang yang namanya orang tua ABK terutama autis gitu, terus para pengajar-pengajar ini luar biasa mentalnya ya, maksudnya di Iya. depan umum. Iya betul. Karena saya pernah juga ngajak Rewa umroh.
Di usia dia 14 tahun, 15 tahun. Dan anak autis itu paling tidak bisa tempat rame. Iya. Saat tawaf di Ka'bah, saudara-saudara, dia histeris-teriak. Oh. Jadi orang seluruh dunia lihat dia. Oh gitu. Gitu. Tawaf. Rame kan. Iya, tawaf dia tantrum. Iya. Di depan Ka'bah tuh dia tantrum. Mentalnya, Iya, mental udah. orang tuanya Oh, yang kita harus- langsung cuman giniin dia. Ayo. Ayo. Terus bapaknya meluk, saya dari belakang, saya dari belakang Iya. ini apa dorong dia. Ayo, ayo terus sampai 7 kali. Pokoknya dia, karena ramai sekali kan. Iya, Dia iya. nggak bisa, dia udah tutup telinga kok masih masuk gitu ya suara-suara ya, namanya juga orang seluruh dunia. Iya. Dan itu umroh Ramadan kan penuhnya kayak Oh, haji. iya, iya. Kayak gitu. Dan dia panik dengan orang sebanyak itu Iya, gitu. iya. Kayak gitu kan dia kedorong-dorong juga itu otomatis Iya. kan. Ya, nggak Iya. suka, dia nggak nyaman dengan Dia kondisi kedorong-dorong. itu. Jadi di teriakan dia lebih kenceng dari ini. La ilaha illallah, lebih kenceng dari lebih Iya. kenceng dari takbir, dari tahmidnya. Jadi orang semua sedunia tuh ngeliat dia semua. Dan saya udah tutup mata, tutup telinga, cuek aja gitu. Iya. Memang mental harus ini, kalau nggak mental ini Iya, pernah kok Bu, ada wali tuh cerita jalan-jalan ke rumah makan tuh. Ada pas lewat tuh ada meja yang makan di rumah makan yang lain ini, yang lain tuh langsung Ambil. diminum tehnya tuh. iya, Ambil langsung gitu. minum teh Udah, gitu. udah Main biasa ambil. itu ngambil punya orang gitu. Tapi kan memang orang tuh harus membiasakan itu Iya, kan. Iya Nggak yang- betul. Dan Tetap. kita juga sebagai apa yang di lingkungan autisme ini memang harus ini ya juga istilahnya menyebarkan info ya. Iya. Iya. Ke orang-orang bahwa ini loh ada yang suatu hal ciptaan Allah juga Iya, nih yang iya. unik nih Iya. kayak gitu-gitu. Makanya kalau sekolah-sekolah inklusi itu biasanya ya, yang setahu saya kan dulu Rewa itu sekolahnya sekolah biasa, sekolah reguler tapi inklusi. Iya. Nah dia itu apa namanya anak-anaknya, pengajarnya, lingkungannya, termasuk bu kantinnya itu Iya. kayak apa ya dia ya? Kayak untuk sosialisasinya Iya. gitu. Jadi dia paham, oh temanku ternyata nggak hanya yang reguler aja, ada yang seperti ini Iya, kayak iya. gitu. Sampai ibu kantinnya juga Rewa, nggak boleh loh kamu yang ini, kamu nggak boleh kamu diet ini. iya. Dia ngasih tahu makanan-makanan Iya, yang betul. boleh Iya. dan tidak boleh. Berapa menit lagi Mas? Kok kayaknya gelisah sih Mas ini. Iya. 45 menit. Hah? Itu kan nggak kerasa. Iya. Memang perlu ini sih Bu, perlu Edukasi ya. Iya, memang tapi ya inklusi di ya Jogja aja memang masih butuh di ini Gaungkan lagi. gitu ya, Iya, di informasi. Iya, kami kan kalau pas olahraga tuh kan suka jalan-jalan keliling kampung, Bu. Mm-mm. Di lalanya Iya. kami tuh alhamdulillah suka jalan-jalan gitu. Jadi kemarin pas ada yang lari itu ya orang-orang kampung yang bilang, "Mbak, Bu itu Iya, itu muridnya kamu." lari." Kan Mm-mm. gitu. Ibu Jadi kampungnya tahu, yang tahu. oh di situ Cuman tuh kan ada mereka mau sekolah. memberhentikan mau ini kan nggak tahu. berani mungkin, Bu. Mm-mm. Jadi manggil kita. Iya, jadi orang-orang sekitar itu ya Iya. paham gitu. Paling Iya. enggak apa namanya makin orang mengerti luas tentang dunia autis dan ABK gitu ya, Iya, berkebutuhan khusus, makin kayaknya menunjang ini ya kemandirian dan kemajuan itu Iya, sendiri Iya, ya. ya memang dukungan dari nggak cuman dari sekolah aja, sekolah ya Keluarga. keluarga, Lingkungan. lingkungan itu memang Mm-mm. penting buat Iya. perkembangan anak ini. Emang ada bedanya Bu, kalau keluarga yang support dengan keluarga yang kurang support, perkembangannya tuh memang Kelihatan Kelihatan. dari anak itu. Ya memang sensitif sekali ya dia. Apa nama impactnya itu loh anak-anak itu ya, maksudnya apa yang ya dia terima dari keluarga, dari Iya, lingkungan itu Dengan- kelihatan lagi perbedaannya ya, Iya, seperti betul. itu. iya. Memang lebih baik support kalau mempunyai anak berkebutuhan khusus ketimbang kita bertanya-tanya, denial gitu kayak apa? Oh iya. Kenapa sih? Kenapa? Iya. Kita Kebanyakan kan pasti iya. mengalami Iya. proses Iya. itu. Oh, iya. Untuk tahap betul. Jadi saat observasi tuh biasanya yang ditreatment duluan orang tuanya. Iya. perlu dipersiapkan dulu. Iya, karena selama orang tuanya. tuanya tidak terima akan sulit juga untuk pemulihan ya. Iya. Jadi autis ini sembuh mungkin tidak ya, pulih ya. Ah, Pulih ya? Lebih tertata seminimal gitu. mungkin ininya gejala-gejalanya itu Oh, loh, iya. di minimal. Karena ada level-levelnya juga ya, Iya. ada mild, ada yang memang kayak Rewa kan memang sudah agak berat tuh dia. ya ini bisa
membaur dengan Oke. sebisa mungkin membaur dengan masyarakat. Iya. Semandiri mungkin. Iya, mau makan ambil sendiri udah itu aja, toilet training bisa Iya. udah. Sip Iya, benar. gitu. Minimal itu. Mungkin teman-teman ini yang menonton ingin tahu di mana mungkin bisa mendapatkan info tentang anak-anak autis dan sekolah autis ya, mungkin dari sekolah dini sampai sekolah lanjutan sampai pasca SMA itu bisa mungkin Bu diberikan infonya ke para penonton Rumpi Asik. Bisa kalau kami itu sekolah khusus lanjutan, sekolah khusus untuk anak-anak autis yang usianya 10 sampai 22 tahunan. Itu ada di SLB Fredovios. Alamatnya di Jalan Indragiri, Jalan Perumnas, Jalan Perumnas, Gang Indragiri. Nomor Daerah 11. Seturan, Iya. dari Seturan Seturan, Yogyakarta. Kalau yang untuk anak-anak yang masih Di bawah kecil-kecil 10 bisa tahun. ada di sekolah negeri juga ada Bu, beberapa sekolah Iya. negeri ada Inklusi swasta ya? juga di inklusi. Kalau sebenarnya kalau di inklusi itu ya itu nanti jadi panjang lagi. Iya. Oh, episode selanjutnya aja nih. Pembahasan tentang inklusi itu Iya. nanti ini Kayaknya lagi. kita perlu memanggil lagi nih kayaknya. Di hari Saya Sabtu, masih perlu next hari Sabtu kemudian dengan episode yang kaji lagi. karena nih panjang banget, ini udah dikasih tanda-tanda udah 40 menit ternyata. Nggak berasa. Iya. Oke Bu Risma, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Amel juga, terima kasih ilmunya, cerita-ceritanya, pengalamannya, dan teman-teman yang mau bertanya tentang dunia autis, khususnya remaja autis, bisa komen di IG, FB, TikTok Rumpi Asik, dan juga YouTube Rumpi Asik. Pokoknya pantengin terus episode-episode menarik di Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.